Yuk, kita berangkat lagi, Sep. Lanjut perjalanan. Semoga saja masih ada sedikit ruang untuk nanti ketika aku pulang. Tidak akan sampai setitik pun cerita ini terdengar kurang. Aku harap kau menjadi pendengar cerita dari perjalananku sekarang. Sepertinya hidupku dan dirimu tidak akan ada kisah jika tidak mengalami kegagalan. Apalagi hanya lurus tanpa belokan, lalu datar tanpa ada turunan dan tanjakan. Layaknya hidup senang, tidak akan ada cerita tentang kepedihan, dan tidak akan ada habisnya jika aku yang bercerita tentang kesedihan. Dalam perihal diinjak dan menjadi beban bagi orang, dicaci maki, dikecilkan, direndahkan, saya merasa kenyang. Dari semua itu, bagiku adalah sebuah pelajaran yang mungkin nanti aku akan merasakan sebuah kebahagiaan. Lantas sekarang malah jadi membingungkan. Mendaki dan berpetualang adalah kesenangan saya sekarang. Anehnya, kenapa ada saja yang berbincang kepada banyak orang dengan jarak yang jauh yang sering dibilang ngomongin dari belakang. Ada sedikit kata baik dari baitku. Ketika dirinya senang, begitu mudahnya membuang. Ketika dirinya kesulitan, kembali pulang dan meminta pertolongan. Padahal dirinya yang membuat kesalahan. Entah kenapa sesemangat itu mengajak berperang. Dengan semangat saya pun melawan, tetapi tidak dengan kekerasan, melainkan dengan ucapan permohon maafan. Sudahlah, lain kali jika terjadi lagi, lebih baik saya yang menghilang dari kehidupannya, agar sama-sama merasa tenang. Mendoan apa bala-bala? Mana? Gak kelihatan ah. Mana? Tuh, Juga bener. terlalu tipis kayaknya. Yuk, sok lah. Punten ya, assalamualaikum. Punten. Yuk. Mantap ya. Ini nih, Asep 2 yang oke lah. Ini Asep 1. Perihal berpetualang, saya tidak akan lupa untuk kembali pulang. Dan di pendakian sekarang, kami melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Salak 2 setelah turun dari Salak 7, puncak Pajar Kencana. Karena jika kalian memiliki tujuan ke Salak 2, kita akan melewati Salak 7, puncak Pajar Kencana. Dari sepanjang perjalanan, seketika lelah mulai terasa. Lalu kami rehat sejenak menghilangkan lelah dengan cara bercanda tawa. Gimana Neng tadi maksudnya? Kan ini persimpangan. Satu sama dua. Iya. Kita mau kemana? Nah, cara penentuannya. Kacang panjang, kacang pendek, kacang panjang. Terus harus kacang panjang lagi nih. Iya. Gimana? Kacang panjang, anu panjang, salak 2. Salak 2. Gimana salak 2? Ada sedikit kata baik dari baitku. Entah siapa saya yang selalu melawan kecurangan, yang selalu mempertahankan kebenaran, yang menuntut mundur dari kesesatan, berani maju untuk kebenaran, tidak pernah takut melangkah demi perubahan. Bukan kehidupan jika masih takut dengan kegagalan. Ada satu hal yang sampai saat ini saya khawatirkan. Seperti teman yang sering dilibatkan olehnya adalah tentang waktu dan uang. Mereka sering bilang, "Maaf Kang, saya tidak bisa ikut berpetualang. Sebenarnya waktu saya tiap hari luang, cuman keuangan saya yang kurang." Nah, ini jawaban yang sering saya dengar. Kertas yang berupa-rupa warnanya, kecil, tipis, ditulis dengan nominal angka terkecil sampai terbesar, dengan nama yang berakhir rupiah, yang sering disebut uang. Yang sering kita pikirkan ketika ingin berpetualang itu adalah hal yang dimana zaman sekarang uang yang menjadikan kita sebagai pemeran. Uang bisa memperbanyak pertemanan, dan uang juga yang bisa menghancurkan persaudaraan, apalagi persahabatan. Dari langkah dan tanjakan demi tanjakan, begitupun dengan rintangan yang telah kami lewatkan, masih saja tidak kunjung datang. Layaknya menunggu kepastian, tiap hari berbincang.
Saya ngerasa seperti menjadi pendengar baik dari sebuah ocehan. Malamnya chattingan seperti jadi selingkuhan. Kesana kemari boncengan. Kenapa saya ngerasa seperti ojek pengkolan? Dengan bodohnya, padahal tidak ada status dalam sebuah hubungan. Entah kenapa saya seperti ini. Padahal musiknya sudah berhenti, tetapi tetap saja saya masih menari. Apakah ini yang disebut jatuh hati? Seperti bulan di antara ribuan bintang, langit luas yang membentang, terlihat indah jika kita pandang. Dan bulan akan tetap menunggu bumi, sebab mustahil jika bulan menunggu kedatangan matahari. Dan bintang sudah merasa senang bersama langit yang membentang. Biarkan matahari berjuang mencari pasangannya sendiri. Duh, saya kirain teh udah habis tanya kan. Aduh, Gusti. Masih lebih mantep ini. Mang masih aya nu dong kieu. Sekali di tas ieu nya. Oh, 5 deui. Aduh. Ah. Yuk, sedikit lagi yuk. Terus lagi. Kita diajak macetin lagi. Bisa lu naik itu bukan Baduy di Banten kan banyak tuh. Iya di Baduy. Iya, mau makan durian yang itu, makan durian yang langsung dari pohonnya. Mau katanya iya ya, Baduy yuk. Mau nggak? Bisa. Yuk. Satu tali aja, satu tali aja. Megangnya satu tali aja. Heeh. Jadi biar tangannya bisa melapai ke atas satu. Awas. Dari atas kemudian udah sama bang aja dulu. Abis. Ayah, ino kape mawa lain abis. Iya nanti ditarik sama Bang Rian. Ini benar-benar jadi ini. Kamu masih mending ada ininya kan? Ini enggak ada. Ini enggak ada. Jarang ininya. Tahan dulu situ. Nah. Cari ancang-ancang buat narik. Sambil megang tali aja. Sambil megang tali takut ini. Nah, Ini enggak kanan kiri ya. Iya. Neng tadi yang ngedorong ke bawah. Yuk, bisa. Luar biasa. Aduh, Enggak dulu mbaknya. Enggak, ini gampang. udah biasa banget ini mana nih satu nih. Newbie banget nih. Mm-mm. Saya. Nah, Bisa, Neng? Siapa dulu? Pergi dulu nanti. Neng dulu. ini kuat kayaknya sih bisa. Bismillah. Tuh. Oh, udah bisa.
Oh, beda. Nah, tanjakan tadi adalah tanjakan yang lumayan cukup banyak menghabiskan waktu dalam pendakian. Sebab tinggi dan sulitnya tanjakan membuat Asep jadi kesulitan untuk ikut melanjutkan pendakian. Kita semua berharap Asep bisa menemani kami sampai ke puncak. Ternyata pada akhirnya Asep tetap duduk manis di sana menunggu kami kembali pulang ke rumah asalnya. Dengan semangat kami semua tetap melanjutkan pendakian. Jadi tanjakan terakhir ini namanya tanjakan Wayahna. Wayahna we ditanjak kedap deui ge nyampe ke puncak. Dan ini adalah tanjakan Wayahna, tanjakan terakhir yang dimana setelah ini akan ada tanjakan yang bisa dibilang tanjakan yang standar. Tanjakan Wayahna adalah tanjakan yang memperingati agar pendaki harus tetap menanjak tanjakan Wayahna, dengan arti dalam bahasa Indonesia adalah please dong tanjak, ini tanjakan terakhir, setelah ini puncak loh. Nah, dengan begitu terasa lelah dan capek, begitu mendengar puncak sebentar lagi, kami semua menjadi semangat kembali untuk lanjut mendaki dan sejenak kami rehat kembali. Hah? Hah. Kita bareng-bareng. Bilang susah nikah ya. Susah dapat nanjak lagi. Jadi dia juga hobi nanjak. Oh iya. Orang gede. Wah. Jadi kesini dia tuh gede. Ngebebasin. Jadi kita di puncak tuh saling saut-saut gitu. Oh iya. Lagi jauh ya? Telepon. Liatin, dua jomblo lagi ngobrol. Oh iya. Orang ngobrol tadi paham ah. Jadi puncak tuh saling saut-sautan. Lalu nyaut siapa? Si Asep. Asep. Terus Asep Ayo. Siapa dia? Asep juga. Asep jadi rebutan. Ulah orang. Kata-kata buat siang ini Akang Gendang. Ayo kata-kata buat siang ini. Buat Neng tetap semangat walaupun jomblo ya. Gimana jawabannya, Neng? Yang jomblo ngomongin Semangat jomblo. Asep. Dari berjabat tangan, saling bagi makanan dan minuman, tunggu-menunggu saat pendakian, saling support satu sama lain, sudah menjadi tradisi dalam pendakian. Dan mendaki tidak hanya memikirkan diri sendiri. Dan pendaki sejati biasanya memiliki hati yang mudah mengerti keinginan hati orang lain. Biasanya, pendaki sejati memiliki hati sederhana yang bisa mengerti dengan keadaan dan suasana. Selain kuat dan hebat, pendaki sejati juga memiliki solidaritas yang kuat, memahami arti dari mendaki yang mungkin menurut mereka yang tidak memahami arti dari pendakian sejati mungkin bisa berbahasa apaan sih? Apa keuntungannya mendaki? Tidak apa, mungkin mereka tidak tahu kebahagiaan yang amat begitu berarti. Enggak memfoto di sana. Dulu pohon bagus. Apa saya? Semenjak suka dengan mendaki, saya sampai lupa bagaimana caranya bermain dengan hati. Lupa juga mencari pendamping untuk menemani. Lupa dari saling mengisi hati kepada dia yang entah dianya siapa. Saya pun lupa untuk mencintai. Dari panjangnya perjalanan yang kami lewati dengan penuh canda dan ketawa ketiwi, akhirnya saya dan sobat-sobat saya sampai di puncak sejati, puncak Salak 2 dengan ketinggian 2180 mdpl. Ini kok kayak Bang Wira ya? Wira, waduh. Lalu kami rehat dan beristirahat sembari mengupas kisah yang sudah terlewat. Alhamdulillah nyampe, Neng ya. Ridwan, Bang Rian, Mbak Mike, sama Mbak siapa? Mbak Wiwi, sama Bang Wira. Di puncak ini tidak ada sedikit pun keindahan, apalagi lautan awan. Dan tujuan kami mendaki bukan untuk mendapatkan keindahan yang ada di sini, tetapi kami bisa saling berbasa-basi, bersilaturahmi, semacam reuni, agar kelak nanti kita semua bisa bertemu kembali.
Gimana rasanya yang kedua kali, Neng? Gimana rasanya? Ya beda. Dulu sama maksudnya Pasti beda dong, kan ada kita sekarang. belum Kan ada ada dedek sama mbak. belum ada wedding. Belum ya. Ada nek. Terus naiknya Ya gimana? gitu aja. Mengandalkan diri Diri sendiri. sendiri ya. Lebih wah gitu, lebih aneh lah. Udah gitu dulu tuh baru aja ada yang hilang. Oh, pas naik ke sini baru sebelumnya ada yang hilang. Sengaja menghilang Ya, biar dicariin ya gitu. sama kayak ke Guntur udah 5 kali ke Cikuray berapa kali ya gitu. Maksudnya beda suasana, beda sama siapanya. Kan itu bikin ya, tiap perjalanan pasti beda lah. Beda. Ini loh pemula pertama kali ke Salak. Aduh, hebat banget. Paling semangat loh itu. Paling semangat lagi. Gimana? Ada takutnya ada pesan-pesan gitu. Support. Oh, support ya. Ada susu Denkau. Terus ada apa lagi tuh? Indo Cafe. Ya, terima kasih Dadan dulu. Pengen nanya sama Bang Peri nih, kehitung nggak Mang? Kehitung nggak? Ada di sini. Baru sekali hari ini. Ya, hari ini baru sekali. Hari ini baru sekali ya. Nih Mang Rian nih. Apa-apa. Yang nyusul keren Nyusul. banget. Kirain mah Apa? bercanda gitu ya. Iya, Nyusul-nyusul so katanya, sweet. insya Allah. Laki-laki itu pengen kata-kata yang Benar. benar. Harus dengan bukti. Ah. Kata doang nggak cukup. Gak cukup. Tanggapan wanita kayak gimana tuh? Udah aman, udah nggak ngerokok ya. Iya. Kopi nyusu. Tapi masih jomblo. Kasihan banget yang katanya apa? Yang dipegang itu kata-katanya dan sesuai bukti ya dan Iya, buktinya iya. gitu. Luar biasa. Mudah-mudahan dapat jodoh ya balik dari sini. Amin. Ada Ridwan yang siap. Jangan sama berjatuh nanti bentrok. Jomblo paling kenceng aminnya. Mbak Wiwi, gimana rasanya? Waduh, dari perjalanannya luar biasa ya. Mantap. Beda sama puncak-puncak lain, Mbak. Puncak Raung beda. Beda banget ya. Lebih enakan Raung katanya. Waduh, Waduh, gawat nih bahaya. Lulus uji berarti. Udah ya itu makanya kan dibilang tadi kalau udah kesini ke Raung berarti di Raung udah nggak kewalahan gitu. Nyusul Raung. Raung siap, gaskeun. Gas kena. Suka semangatnya. Ayo makan yuk. Siap. Tiba-tibanan aja. Aduh. Kira ngapain? Apa YouTube-nya itu apa namanya? Oh, kerja kerjuk ya apa? Apa? Yang makan pakai apa ya? Apa tuh? Yang dia apa? Yang itu pakai mic yang ini nih. Ini. Ini kan ini pakai. Ini Bang. Ya, Kang. Ini, Kang. Ini masuk. 46, Kang, masih muat. Sewap doap. Geser bangku 5 geser. Hidup Indonesia. Saya mendaki bisa dibilang hobi. Dan untuk hari ini, terima kasih kepada sobat-sobat saya, ada Mbak Mike, Neng Imas Paujia, Mang Ridwan, Bang Rian, Mbak Wiwi dan Bang Peri yang begitu berharga bagiku dalam pendakian ini. Tidak lupa juga terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedua orang tua, karena aku tanpanya tidak akan menjadi apa-apa. See you, salam lestari, salam pendaki. Semoga di pendakian selanjutnya bisa bertemu kembali.